Apa yang bisa dilakukan dengan dana desa ketika terjadi bencana di desa? Ya, baik. Di video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa ketika terjadi bencana di desa. Dan sebelum kita lanjutkan, mari terus dukung channel ini agar supaya bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang dengan cara mengklik subscribe. Dan ingat, subscribe itu gratis, tidak perlu bayar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penanggulangan bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa ataupun serangkaian peristiwa yang terjadi dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam ataupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan terjadinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, ataupun dampak psikologis. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, maka pemerintah desa dan BPD dapat melakukan musyawarah desa untuk melakukan perubahan RKPDes dan perubahan APBDes. Nah, tujuan pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah desa terkait dengan perubahan RKPDes dan APBDes ini adalah untuk menyesuaikan anggaran, atau dengan kata lain melakukan refocusing, melakukan perhitungan ulang anggaran-anggaran yang bisa dilakukan perubahan atau pergeseran terhadap kegiatan-kegiatan yang perlu penanganan terkait dengan kejadian bencana yang terjadi di sebuah desa. Dasar pelaksanaan ini bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ataupun di PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa. Selain itu juga dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk juga Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan kewenangan desa ataupun Peraturan Kepala Daerah, Bupati atau Wali Kota yang mengatur tentang kewenangan yang dimiliki desa, baik itu kewenangan hak asal-usul maupun kewenangan yang merupakan kewenangan lokal berskala desa. Nah, jika kita melihat postur APBD sebuah desa berdasarkan dengan kode rekening, maka bisa kita lihat ada 5 bidang anggaran yang ada di dalam postur APBD. Yang pertama adalah bidang atau kode rekening pertama adalah bidang pemerintahan desa, yang kedua adalah pembangunan, yang ketiga adalah pembinaan kemasyarakatan, yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat, yang kelima adalah bidang tak terduga atau penanggulangan bencana, keadaan darurat atau mendesak desa. Nah, musyawarah yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa adalah untuk melihat postur anggaran yang bisa dialihkan atau dilakukan perubahan menjadi kegiatan pada bidang 5 atau bidang penanggulangan bencana. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja atau program apa saja yang bisa dibelanjakan pada kegiatan penanggulangan bencana ini juga harus disesuaikan dengan kewenangan desa. Nah, saya mengingatkan kepada pemerintah desa sebaiknya untuk berkoordinasi dengan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, khususnya terkait dengan penetapan status bencana. Ada beberapa jenis penetapan status bencana, misalnya penetapan tanggap darurat, penetapan RR atau rehabilitasi dan rekonstruksi, dan penetapan status lainnya. Nah, kaitannya apa? Kaitannya adalah ketika satu desa ditetapkan pada fase tanggap darurat, maka anggaran yang dapat dibelanjakan adalah kegiatan yang mendukung program tanggap darurat. Atau misalnya ketika satu wilayah atau satu desa ditetapkan pada status rehabilitasi dan rekonstruksi, maka anggaran yang dibelanjakan itu harus mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, akan menjadi masalah ketika penetapan statusnya lain dan penganggaran atau pembelanjaannya ada pada kegiatan yang berbeda.
Oke, jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, atau subscribe, atau dapat dibagikan agar supaya kita bisa merasakan bersama manfaat dari video ini. Terima kasih. Saya Altin Swalang, saya mantan kepala desa. Thank you.